Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru Eksis, bersama Pak Adi. Pada video kali ini kita akan membahas materi statistika dengan sub pokok bahasan menentukan ukuran penyebaran data. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam proses belajar di rumah. Selamat menyaksikan. Sahabat guru Eksis, materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah kelanjutan dari bab statistika yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Video kali ini, pada materi statistika, kita akan membahas sub pokok bahasan ukuran penyebaran data. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuan menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kompetensi dasar keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan penjajahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Pada materi ukuran penyebaran data, materi-materi yang akan kita bahas diantaranya yaitu jangkauan, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, serta simpangan baku. Ayo kita cari tahu satu persatu. Jangkauan untuk data tunggal. Jangkauan R atau rentang ring adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil, atau dirumuskan R sama dengan X max dikurang X min. Keterangan R sama dengan jangkauan, X max sama dengan nilai data terbesar, X min sama dengan nilai data terkecil. Untuk data berkelompok, jangkauan sama dengan nilai tengah kelas terakhir dikurang nilai tengah kelas pertama, atau jangkauan sama dengan tepi atas kelas terakhir dikurang tepi bawah kelas pertama. 2. Jangkauan antar kuartil atau hamparan. Jangkauan antar kuartil atau hamparan H adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Dirumuskan H sama dengan Q3 dikurang Q1. Ketiga, simpangan kuartil. Simpangan kuartil QD atau rentang semi antar kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil, sehingga dirumuskan QD sama dengan setengah H sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Contoh soal jangkauan antar kuartil. Perhatikan tabel berikut. Nilai ujian. Ini siswa memperoleh nilai 3 sampai 9. Frekuensi nilai 3 orang, nilai 4 8 orang, nilai 5 10 orang, nilai 6 14 orang, nilai 7 17 orang, nilai 8 3 orang, nilai 9 5 orang. Jangkauan antar kuartil data di atas adalah, ini soal pilihan ganda. Pembahasan, kita cari Q3. Q3 ini data ke-45 ditambah data ke-46 dibagi 2 sama dengan 7 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Untuk rumus data ketiga, ini sudah kita bahas pada materi ukuran letak data. Q1 sama dengan, ini kuartil pertama, sama dengan data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2 sama dengan 5 tambah 5 dibagi 2
sama dengan 5. Juga sudah kita bahas pada materi mencari ukuran letak data. Jadi jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Contoh soal simpangan kuartil. Simpangan kuartil dari data 71, 70, 68, 40, 45, 48, 52, 53, 53, 67, 62 adalah. Pembahasan. Untuk mencari kuartil atau median, data harus diurutkan. Artinya untuk mencari simpangan kuartil, data juga harus diurutkan terlebih dahulu. Data pada soal setelah diurutkan 40, 45, 48, 52, 53, 53, 62, 67, 68, 70, 71. Ini kita tentukan dulu median atau kuartil tengah atau Q2. Setelah didapatkan hasil dari Q2, sebelah kiri kita bagi lagi untuk mendapatkan Q1, dan sebelah kanan kita bagi lagi untuk mendapatkan Q3. Simpangan kuartil sama dengan setengah Q3 dikurang Q1. Setengah dikali 68 dikurang 48 sama dengan 10. 4. Simpangan rata-rata. Untuk data tunggal, simpangan rata-rata SR adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data XI dengan nilai rata-rata X bar dibagi banyak data atau N. SR sama dengan sigma batas bawah 1 batas atas N nilai mutlak XI dikurang X bar bagi N, atau SR sama dengan sigma batas bawah 1 batas atas N FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi N jika XI muncul dengan frekuensi tertentu. Untuk data berkelompok, simpangan rata-rata SR data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. SR sama dengan sigma batas bawah 1 batas atas KFI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi sigma batas bawah 1 batas atas KFI. Contoh soal. Perhatikan data berikut. Ini data berat badan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Dengan frekuensi masing-masing kelompok, tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Jawaban, kita buat tabelnya, kita buat tabel atau kolom-kolom pembantu untuk menjawab soal simpangan rata-rata berikut. Kelas sama seperti soal, frekuensi sama seperti soal, kita jumlahkan frekuensi ini 20. Kita cari XI nilai tengah, 50 tambah 54 bagi 2. 55 tambah 59 bagi 2 sampai 75 tambah 79 bagi 2 hasilnya 77. FI kali XI 3 kali 52 156, 4 kali 57 228 sampai ke 4 kali 77 308. Kita cari sigma atau kita jumlahkan 1300. XI dikurang X bar atau X rata-rata. XI ini nilai tengah, X bar kita cari terlebih dahulu. Nilai rata-rata sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Sigma FI kali XI 1300, sigma FI 20. 1300 bagi 20 sama dengan 65. Jadi nilai mutlak XI dikurang X bar 52 dikurang 65 min 13 karena dia nilai mutlak ditulis 13. 57 dikurang 65 min 8 sama karena nilai mutlak ditulis 8. 62 dikurang 65 min 3 karena pada nilai mutlak ditulis positif 3. 67 kurang 65 2. 72 dikurang 65 7. 77 dikurang 65 12. Kemudian kita cari FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. 3 dikali 13 39, 4 dikali 8 32 sampai ke 4 dikali 12 48. Kita cari jumlah seluruhnya 152. Jadi simpangan rata-rata rumus SR sama dengan sigma dari batas bawah 1 batas atas 6 karena banyak kelompok ada 6. FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi sigma batas bawah 1 batas atas 6 FI sama dengan 152 dibagi 20 sama dengan 7,6. Jadi simpangan rata-rata dari data
pada soal tersebut adalah 7,6 kg. 5. Ragam atau variansi. Untuk data tunggal, ragam atau variansi data S kuadrat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah simbol dari ragam atau variansi data S kuadrat. S kuadrat sama dengan sigma batas bawah 1 batas atas N XI dikurang X bar kuadrat dibagi N, atau S kuadrat sama dengan sigma batas bawah 1 batas atas N FI dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi N jika XI muncul dengan frekuensi tertentu. Untuk data berkelompok, ragam S kuadrat atau variansi data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. S kuadrat sama dengan sigma batas bawah 1 batas atas K FI dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma batas bawah 1 batas atas K FI. Contoh soal. Perhatikan data berikut. Tinggi dalam meter 19 sampai 21, 22 sampai 24, 25 sampai 27, 28 sampai 30. Banyak menara 19 sampai 21 ada 9, 22 sampai 24 ada 4 buah, 25 sampai 27 ada 5 buah, 28 sampai 30 ada 2 buah. Tentukan ragam dari data tersebut. Jawab. Ini sesuai dengan soal. Frekuensi dijumlahkan 20. Kita cari nilai tengah. 19 tambah 21 bagi 2 20, 22 tambah 24 bagi 2 23, sampai ke 28 tambah 30 bagi 2 29. FI kali XI 9 kali 20 180, 4 kali 2 3 92, 5 kali 2 6 130, 2 kali 2 9 58. Kita jumlahkan seluruhnya 460. XI dikurang X bar. XI ini nilai tengah, X barnya rata-rata kita cari dulu. Rumusnya sigma dari batas bawah 1 batas atas 4 FI kali XI dibagi sigma batas bawah 1 batas atas 4 FI. 460 dibagi 20 sama dengan 23. Jadi XI 20 dikurang 23 min 3. Ini berbeda dengan pada soal sebelumnya. Kalau nilai mutlak dia tidak ada negatif. Tapi pada ragam dia bukan nilai mutlak. Makanya di sini ditulis min 3. 23 dikurang 23 0, 26 dikurang 23 3, 29 dikurang 23 6. FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. XI dikurang X bar ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Min 3 dikuadratkan 9, 9 dikali 9 81, 0 dikuadratkan 0 kali 4 0, 3 dikuadratkan 9, 9 kali 5 45, 6 dikuadratkan 3 6 dikali 2 72. Kita cari jumlahnya 198. Masukkan ke dalam rumus ragam. S kuadrat sama dengan sigma batas bawah 1 batas atas 4 FI dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma batas bawah 1 batas atas 4 FI. Ini tadi 198, sedangkan sigma FI 20. 198 bagi 20 9,9. Jadi ragam data tinggi dengan banyak menara itu adalah 9,9 meter. Selanjutnya yang keenam, simpangan baku. Untuk data tunggal, simpangan baku atau S atau deviasi standar dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar kuadrat dari S kuadrat. Jadi simpangan baku ini akar kuadrat dari ragam, sama dengan akar sigma batas bawah 1 batas atas N XI dikurang X kuadrat dibagi N, atau S sama dengan akar kuadrat dari sigma batas bawah 1 batas atas N FI dikali XI dikurang X bar kuadrat bagi N jika XI muncul dengan frekuensi tertentu. Untuk data berkelompok, simpangan baku atau standar deviasi atau S data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar kuadrat dari sigma batas bawah 1 batas atas KFI kali XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma batas bawah 1 batas atas KFI. Keterangan XI titik tengah kelas interval ke I, K banyak kelas interval. Atau bisa menggunakan rumus S sama dengan akar kuadrat dari sigma FI dikali DI kuadrat bagi N dikurang sigma FI DI dibagi N kuadrat.
dengan S simpangan baku, DI sama dengan XI dikurang X bar, FI frekuensi kelas interval ke I. Kita lihat contoh soal. Perhatikan data berikut. Ini berat dalam kilogram, frekuensi dijumlahkan 30. Ini datanya sudah lengkap semua. Simpangan baku distribusi frekuensi dari data pada tabel di atas adalah. Artinya karena soal tabelnya ini sudah lengkap semua, kita tinggal masukkan ke dalam rumus simpangan baku sama dengan akar kuadrat dari sigma F dikali D kuadrat bagi N dikurang sigma FD dibagi N di kuadrat. Jadi 750 dibagi 30, banyak data 30, dikurang 60, sigma FD 60 dibagi 30 dikuadratkan. 750 bagi 30 25, 60 kuadrat 3600 bagi 900 4. Akar 25 dikurang 4 sama dengan akar 21. Jadi simpangan baku dari tabel ini adalah akar 21. Terima kasih Anda telah belajar. Sahabat guru eksis, demikianlah materi kita pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.